Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya guru bidang studi matematika di SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru. Saya mengikuti PPG guru tertentu tahun 2025 di Universitas Islam Sumatera Utara dengan NIM saya 712405912223. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ista'adu. Ajibus salam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di sini untuk melaksanakan kegiatan yang utama yang mulia, yaitu menuntut ilmu. Ya, dan juga tak lupa kita sampaikan solawat beserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita senantiasa mengucapkan solawat, kita mendapatkan nanti syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, lebih utama kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Ustadz akan mengecek kehadiran satu-satu. Silahkan nanti yang Ustadz panggil angkat tangannya ya. Abinaya, Agung, Afkar, Arka, Zio, Faruki, Galib, Gozi, Habib, Hilmi. Ya, alhamdulillah datang semua. Semoga Allah memberikan kita selalu kesehatan ya untuk bisa menuntut ilmu dan datang ke sekolah setiap hari. Sebelum kita masuk ke sistem persamaan linear dua variabel, kita harus paham dulu seperti yang digambar. Ada yang tahu? Ya. Ada yang masih ingat tentang aljabar dan PLSP? Kalau ada silakan angkat tangan. Ya, silakan Afif. Apa itu PLSP? Masih ingat dengan PLSP? Ya. PLSP itu persamaan linear satu variabel. Apa yang membedakan PLSP dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang linear dua variabel? Kalau PLSP itu variabelnya ada dua dan metode penyelesaiannya itu berbeda. Oke, ya. Untuk PLSP itu tadi ada yang salah sedikit keliru ya. PLSP itu variabelnya ada satu. Yang dua itu sistem persamaan linear dua variabel. Yang membedakan mereka apa? Metode penyelesaiannya. Ya, metode penyelesaiannya. Yang akan kita pelajari pada hari ini, tujuan pembelajarannya bisa kita lihat. Yang pertama itu kita
mengidentifikasi informasi yang penting dari masalah kontekstual sehari-hari. Jadi tujuan kita pertama itu ada masalah sehari-hari, kita dapat mengidentifikasi informasinya. Yang berikutnya itu kita menyusun model matematika dari masalah tersebut ke dalam bentuk SPL 2V atau sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi itu tujuan kita. Ada masalah, nanti dalam bentuk lembar kerja kita identifikasi, lalu kita susun modelnya. Baru terakhir kita menyajikan masalah dan hasil dari permasalahan itu ke dalam bentuk presentasi sederhana atau dalam bentuk tulisan, yaitu menyajikan hasil penyusunan model dari sistem persamaan linear 2 variabel dalam bentuk tulisan atau presentasi sederhana. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan itu akan tercapai kalau kita sudah nanti melaksanakan lembar kerja, kita coba semua. Jadi nanti kita bisa menyusun model sistem persamaan linear 2 variabel. Berikutnya, apa manfaat pembelajaran sistem persamaan linear 2 variabel? Ya, apa manfaatnya? Yang pertama, ini banyak secara umum sistem persamaan linear 2 variabel ini banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Mungkin antum pelajaran-pelajaran lain tidak menjumpai pelajaran aljabar. Di mana digunakan Ustadz? Di mana digunakan? Kalau sistem persamaan linear 2 variabel ini sering antum jumpai. Pertama, misalkan di pemecahan masalah jual beli, ya, di pemecahan masalah jual beli. Ketika antum misalnya ke kantin, ke toko buku, misalkan antum membeli 2 buah gorengan, harga gorengan masing-masing tidak diketahui, tapi kita hanya tahu, ini kita beli goreng ini 2, goreng ini 3. Berapa harganya? 10.000. Lalu kita beli goreng ini yang sama dengan jumlah yang berbeda, 4 dan 6, harganya 15.000. Berapakah harga masing-masing? Itu menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel, kita bisa mencari harga masing-masing. Lalu untuk pengambilan keputusan, itu yang kedua. Maksudnya bagaimana? Ini lebih tinggi lagi. Misalkan produksi pada pabrik, ya, produksi pabrik. Misalkan pabrik mau memproduksi 2 barang dengan harga bahan baku berbeda dan dengan modal yang berbeda. Dengan sistem persamaan linear 2 variabel kita bisa memilih, ya, produksi mana yang kita pilih lebih banyak, apakah barang A, apakah barang B. Itu secara umumnya gambarannya. Lalu aplikasi dari berbagai bidang, misalkan takaran dalam bidang kimia, dalam masalah ekonomi dan lain-lain. Itu manfaatnya banyak, ya. Dan ini dalam sehari-hari kita bisa lihat di kantin, bisa lihat di toko buku, di pusat perbelanjaan, bisa kita gunakan SPL 2V. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang akan kita kerjakan pada hari ini, yaitu menggunakan problem based learning. Artinya nanti kita akan ada masalah dalam bentuk lembar kerja saat berikan, lalu masalah itu kita diskusikan dalam kelompok, ya, dalam kelompok membahas masalah yang saya berikan. Nanti ada lembar kerjanya, kita kerjakan dalam kelompok, berdiskusi, lalu setelah itu kita kemukakan hasilnya dalam bentuk presentasi kesimpulan. Ada macam-macam, nanti antum bisa lihat di lembar kerja kita. Jadi saya akan berikan soal pretestnya. Silakan dikerjakan pretestnya, ya. Nanti kita akan periksa bersama-sama. Yang betul 3, silahkan angkat tangannya. Yang betul 3, silahkan angkat tangannya. Nah, yang betul 2, silahkan angkat tangannya. Ya. Yang betul 2, silahkan angkat tangannya. Yang betul 2, silahkan angkat tangannya. Yang betul 1, silahkan angkat tangannya.
Oke? Sudah tahu berarti kan? Yang mana betul 3, yang mana betul 2, yang betul 1. Oke, turunkan tangannya. Sekarang Ustadz akan membagikan kelompok berdasarkan kemampuan betul tadi tentang pemahaman kita tentang aljabar tadi, ya. Jadi perhatikan Ustadz, kelompok 1 itu berada di depan sini. Nanti posisinya ya. Kelompok 1 berada di depan sini. Kelompok 2 bagian belakang. Oke. Kelompok 3 bagian sini. Kelompok 4 yang di tengah bagian belakang. Kelompok 5 bagian kanan dan bagian belakangnya. Dah, silakan disusun. Kelompok 3 nih. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 sana. Dah, ayo. Nah, silakan diperhatikan. Kita akan masuk ke lembar kerja yang akan Ustaz berikan setelah ini. Gambar apa ini? Toko buku. Ustaz mau bertanya, yang bisa silakan angkat tangannya, ya. Kegiatan apakah yang dilaksanakan di sini? Silakan yang bisa angkat tangannya. Silakan, Agung. Ya, Faruqi. Membeli barang. Ya, membeli barang. Kegiatan jual beli. Bisakah kita menghitung harga masing-masing barang? Jika yang diketahui 2 harga barang itu langsung di totalnya, bisa nggak kita menghitung itu? Bisa, ya, bisa. Ada yang bisa menjelaskan? Tidak ada? Ya, kita akan masuk ke masalah ini, ya. Permasalahan ini yang dinamakan permasalahan sistem persamaan linear 2 variabel, ya. Kita membeli 2 buah barang, lalu kita dengan jumlah yang berbeda, lalu kita beli lagi misalkan dengan jumlah yang berbeda, kita dapat menentukan masing-masing harga barang. Dan ini yang antum akan identifikasi bagaimana nanti modelnya. Itu permasalahan yang akan kita berikan pada hari ini. Jadi antum pernah ke toko buku? Pernah ke kantin? Nah, pernah nggak kejadian antum beli, misalkan antum beli 2 buah gorengan, misalkan 2 tempe, 3 bakwan, antum harganya 10.000 misalkan. Lalu kawan antum beli 3 tempe, 4 bakwan, itu 12.000. Pernah nggak antum diskusikan berapa harga masing-masing? Nah, itu contoh kasus, ya, persamaan linear 2 variabel kita. Coba jelaskan mana koefisien, mana konstanta, dan mana variabel pada persamaan 3x tambah 2y. Ya, silakan sambil dilihat ke sana. Ya. Ini variabel. Yang mana variabelnya? X sama Y. X sama Y. Lalu? 3 sama 2 koefisien. 3 sama 2 koefisien. 12-nya konstanta. Ya, 12 konstanta. Ya, paham ya? Ya, kita sudah pernah belajar. Ya, terima kasih Arka. Ya, Masya Allah, kita apresiasi ada yang mau maju. Ini yang akan antum lakukan nanti di lembar kerja yang saya berikan. Pertama, baca soal dengan teliti, ya. Lalu identifikasi informasi penting dari permasalahan yang diberikan. Lalu tentukan variabel yang kita gunakan, apakah X dan Y, ya. Lalu buat persamaan berdasarkan informasi yang diberikan. Ini Ustaz ada lembar kerja yang akan Ustaz berikan kepada antum. Silahkan dikerjakan dalam kelompok. Ustaz harapkan semuanya aktif di dalam kelompok untuk mengerjakan lembar kerja ini. Ini untuk kelompok 4, silahkan dikerjakan bersama-sama, ya. Kelompok 5 dan kelompok 6. Lalu tulis nama masing-masing kelompok, anggota kelompok,
tulis kelompok berapa dan ikuti petunjuk masing-masing ya. Ikuti petunjuk masing-masing ya. Lalu di dalam itu ada penyajiannya ya. Yang usah ingatkan antum, kalau bisa di dalam kelompok ada yang sebagai ketuanya, ada yang sebagai notulisnya, ada yang mengumpulkan ide, ada yang menggambar ya. Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Waktunya 20 menit. Setelah itu kita presentasi. Ini untuk gambar. Penyajiannya ada gambar di sini. Kan sajikan dalam bentuk gambar, presentasi dan peragaan. Nah, gambarnya di sini tulisnya ya. Ini ada dalam bentuk gambar, ya kan, di halaman berikutnya. Nah, kan ada dalam bentuk poster atau gambar presentasi cerita matematika. Dari soal itu buat gambarnya, yang mana X, yang mana Y. Misalkan buku, buat gambar buku sama dengan X. Oke, buat bagus-bagus. Oke, itu akan dipresentasikan. Silakan kerja dalam kelompok ya. Ya, silakan nanti hasilnya dalam gambar ya. Ada yang tidak paham? Ini untuk gambar nih. Di sini antum buatlah hasilnya dalam bentuk gambar, presentasi dan peragaan. Gambar apa ini? Apa misalkan gambar nasi goreng, misalkan dalam piring ada nasi gorengnya, itu sebagai X. Ya, lalu misalkan teh manis, gambar gelas apa itu sebagai Y. Nah, nanti tapi isi dulu, nanti baru terakhirnya gambar. Oke? Langkah pertamanya adalah antum isi dulu, baru dikasih gambarnya. Oke? Saya bagi dalam kelompok kerja masing-masing. Bagi kerja, tidak ada yang bermain-main ya. Nah, langkah pertama antum isi dulu. Isi dulu nanti paham. Gambarnya tuh bikin kayak pertanyaan TK. Ya, enggak, gambarnya seperti ini. Ya. Kan ini pensil dan penghapus. Pensil dan penghapus itu sebagai apa? Variabelnya. Ah, penghapus sama dengan X. Pensil sama dengan Y. Nah, tapi dibuat gambar besar-besar bagus ya. Gambar. Ya. Gambar. Apa? Ini gambarnya bebas. Gambarnya sesuai dengan soalnya, Nak. Nah, Bukan soalnya. sesuai soalnya. Soalnya apa? Jadi nomor 1 penghapus dan pensil. Gambar 3 penghapus dan kan 3 penghapus, 3 pensil, 2 penghapus. Gambar 3 lagi. 3 pensil, 2 penghapus. Sini ya. Terlibat dalam kelompok aktif. Mana yang ketiga? Cuma 2 lah. Oh, pensil yang 3. Sini. Iya, betul. Tebal dulu, tebal. Tebal Ya, ini nggak jadi di sini. Ini aja, bawahnya aja. Sama, ya. Misalkan X sama dengan nasi goreng. Nasi goreng. Y sama dengan teh manis. Enggak sama. Ya, jadi silakan kelompok yang akan maju. Kelompok, ya, silakan kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasilnya. Yang lain memperhatikan, ya, yang lain memperhatikan. Yang lain memperhatikan. Ya, silakan kelompok 1 maju terlebih dahulu.
Yang lain perhatikan kawannya merepresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan perkenalkan kelompok dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan kami ingin mempresentasikan hasil dalam bentuk posternya boleh dilihatkan atau gambarnya bagaimana bentuk poster dari 3 buku atau 3 pensil ya. Jelaskan bagaimana? Ya. Variabelnya apa? Variabelnya pensil sebagai apa? Silakan. Besarkan suaranya. buku itu sama dengan variabelnya tuh X. Ya. Pena itu variabelnya sama dengan Y. Ya, oke. Lanjut. Koefisien itu koefisien Koefisien dari buku berapa? Koefisien dari bukunya? Nadira itu 3 buku, berarti koefisiennya 3x dan dia menerima pena sehingga koefisiennya 2y. Oke. Saya membeli 3 buah buku dan 2 buah pena. Berapa harganya? Ya, perhatikan. Nah, lanjut. Samaannya seperti apa itu? Oke, sedangkan saya ingin membeli 4 buah buku tulis dan 3 buah pena. Berapa harganya? Bagaimana persamaannya? Ya, persamaannya. Oke, cukup ya. Jadi ada 3 tadi yang sudah ditampilkan dari kelompok 1. Pertama, menjelaskan dengan presentasi hasil dari lembar kerja. Lalu yang kedua itu tadi dengan melihatkan gambar. Yang ketiga itu dengan peragaan, yaitu memodelkan matematika dalam bentuk SPLDV, ya, sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Alhamdulillah sudah melaksanakan presentasi dengan baik. Silakan duduk kembali. Ya. Model matematika itu dari permasalahan kontekstual sehari-hari bisa kita buat ya dalam bentuk sistem persamaan linear 2 variabel, ya, sistem persamaan linear 2 variabel. Mungkin Ustaz mau bertanya. Ya, mau bertanya apa yang bisa antum simpulkan, satu orang ya bebas, apa yang bisa antum simpulkan dari pembelajaran hari ini, misalkan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita dapat ya dari pembelajaran pada hari ini. Mungkin ada yang mau menyimpulkan apa yang antum pelajari hari ini, apa yang antum dapat. Silakan ya. Ada menyimpulkan? Ya, silakan Fatih. Kita bisa memecahkan permasalahan ke dalam bentuk PLDP. Ya, jadi kita memecahkan suatu permasalahan kontekstual ke dalam permasalahan dalam bentuk persamaan linear 2 variabel dan dan berikutnya menjadi sistem. Jadi sistem itu nanti yang akan kita kembangkan, kita bisa mencari metode penyelesaian. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini, kita pertama tahu mana benda atau barang atau jasa yang bisa kita ubah ke dalam variabel X dan Y. Ya, kita tahu koefisien-koefisiennya. Ya, tergantung permasalahan kontekstualnya. Ya, misalkan kita tadi membeli 2 buku, berarti itu 2X. X sebagai buku, Y sebagai pensil misalkan. Nanti kalau 2 buku 3 pensil, 2X tambah 3Y.
Harganya berapa? Misalkan 12.000. 2x tambah 3y sama dengan 12.000. Lalu ada seorang lagi membeli 3 buku 4 pensil, berarti 3x tambah 4y, misalkan 17.000, berarti 3x tambah 4y 17.000. Dua persamaan itu disimpulkan, digabung menjadi satu. Itulah merupakan sistem persamaan linear 2 variabel, ya. Sistem persamaan linear 2 variabel. Ustaz akan berikan soal post test. Ini Ustaz kasih waktu juga 5 menit, ya, 5 menit. Lalu nanti dikumpulkan. Ya, kerjakan masing-masing, ya. Dinilai individu. Oke, waktu habis. Siap tidak siap dikumpulkan. Dari belakang kumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan. Dari belakang kumpulkan ke depan. Dari belakang kumpulkan ke depan. Ayo, ya Ustaz, minta dalam hitungan ketiga semuanya sudah ngumpul ke depan, ya. Sini aja, sini. Semuanya tumpuk di depan. Ya, yang belakang tumpuk di depan sini. Yang paling belakang tumpuk di depan sini. Nah, oke. Nanti Ustaz ambil. Dah. Dah. Ya. Duduk kembali. Dengarkan Ustaz. Dengarkan. Ya. Ya, dengarkan. Sudah kita melaksanakan post test, berarti kita sudah menyelesaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kita memodelkan sistem persamaan linear 2 variabel. Untuk berikutnya berarti kita akan masuk tadi memodelkan, berarti berikutnya adalah metode penyelesaian. Ada metode eliminasi, substitusi, metode grafik, dan campuran. Berarti untuk pembelajaran berikutnya dari sistem persamaan linear 2 variabel adalah metode penyelesaian, di mana kita sudah paham tadi memodelkan. Berikutnya adalah penyelesaian. Mungkin Ustaz minta sedikit bagaimana perasaan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, silakan. Bagaimana perasaan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Biasa saja. Ya, Rabil, silakan. Apa yang sudah antum rasakan, dapatkan pelajaran pada hari ini? Apa? Senang. Rasanya. Bagaimana rasanya diskusi bersama teman-teman? Nah, ya, bahagia, ya? Senang. Senang. Seru. Ya. Selanjutnya apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa yang bisa kita simpulkan atau apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, Fatih, apa yang kita simpulkan, Pak? Kita bisa memecahkan permasalahan ke dalam bentuk PLDP. Oh ya, betul. Ya, sangat betul sekali, kita memecahkan masalah dalam bentuk PLDP, memodelkan masalah dalam bentuk PLDP. Jadi kita sudah bisa memodelkan dari yang kita kerjakan pada hari ini, lembar kerja yang kita kerjakan pada hari ini. Ya, semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini bermanfaat, dan terima kasih sudah berpartisipasi dalam pembelajaran pada hari ini. Ustadz tutup ya dengan membaca alhamdulillahirabbil, dan Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1.